literasi literat. Nah, pada kesempatan ini kita akan berjalan-jalan ke kota kita tercinta, Madiun. Kota yang tenang, damai, masyarakatnya adil dan makmur, penuh keragaman budaya ini ternyata memiliki asal-usul sejarah yang hebat loh. Bagaimana sejarah itu? Kita akan simak cerita selanjutnya. Siapa sangka kota kita yang cantik ini memiliki sejarah silam yang berawal dari peperangan antar saudara antara Pangeran Prawoto, Pangeran Hadiri, dan Pangeran Adiwijaya yang berujung menewaskan Pangeran Prawoto. Setelah kejadian itu, Pangeran Adiwijaya dinobatkan menjadi sultan dan Pajang menjadi pusat kerajaannya. Bersamaan dengan itu pula, putra bungsu Sultan Trenggono yang bernama Pangeran Timur dinobatkan menjadi bupati di kerajaan Surabaya yang sekarang disebut Kabupaten Madiun. Seiring berjalannya waktu dan usia yang makin tua, Sultan Adiwijaya pun meninggal dunia. Lalu, tampuk kekuasaan serta pemerintahan turun kepada putra sulungnya yang bernama Panembahan Senopati. Panembahan Senopati adalah pribadi yang berani, tampan, bijaksana, serta mempunyai kemampuan perang yang baik. Bahkan beliau pun bercita-cita ingin menaklukkan seluruh bupati di tanah Jawa. Sementara itu di tempat lain, Pangeran Timur adalah seorang bupati yang memimpin wilayah Surabaya dengan adil, bijaksana, rakyatnya pun adil dan makmur. Beliau sangat disenangi oleh semua bupati di Jawa Timur. Beliau pun dikenal sebagai Pangeran Ronggojumeno atau Panembahan Madiun. Selama di bawah kepemimpinan Pangeran Ronggojumeno, Surabaya pernah diserang oleh Panembahan Senopati sebanyak 2 kali. Namun gagal. Dalam penyerangan yang ketiga, Panembahan Senopati menggunakan taktik perang yang lebih baik, membekali prajuritnya dengan kemampuan perang yang baik dan terampil menggunakan senjata. Dalam penyerangannya yang ketiga ini pun, Panembahan Senopati menggunakan siasat halus. Dia menyuruh salah satu istri atau selirnya untuk berpura-pura tunduk pada Pangeran Timur. Tentu saja, hal ini membuat hati Pangeran Timur sangat senang. Melihat situasi seperti ini, Panembahan Senopati memerintahkan pasukannya menyerang Surabaya. Mendapat serangan dari berbagai arah, membuat Retno Dumilah, putri Pangeran Timur, mengangkat senjata. Dia dengan gagah berani memimpin pasukan Surabaya melawan serangan Mataram. Siapa Retno Dumilah? Retno Dumilah adalah putri sulung Pangeran Timur. Walaupun dia perempuan, dengan gagah berani tidak gentar sedikit pun menghadapi pasukan Mataram yang jumlahnya lebih banyak. Dia memimpin pasukan Surabaya dengan gagah berani. Tetapi karena pasukan Surabaya
yang tidak sebanding dengan pasukan Mataram. Pasukan Mataram berhasil menyerang komplek istana sebagai pusat pertahanan terakhir Purabaya. Pertempuran yang sengit itu terjadi di dekat Sendang di komplek istana. Untuk mengenang peristiwa itu, Panembahan Senopati mengubah nama Purabaya menjadi Bedi Ayun. Bedi dalam bahasa Jawa artinya beji atau sendang, sedangkan ayun dalam bahasa Jawa artinya perang atau terdepan. Bedi ayun yaitu perang di sekitar Sendang. Lambat laun, seiring berjalan waktu, terjadilah perubahan vokal dalam menyebut daerah Bedi Ayun menjadi Mbediun, yang kemudian menjadi Mediun atau Madiun. Nah, begitulah sejarah kota Madiun tercinta ini. Cerita ini diambil dari buku sejarah Kota Madiun yang diceritakan kembali di situs Suara Jatim menilik asal-usul Kota Madiun. Nah, demikian tadi cerita tentang sejarah asal-usul Kota Madiun. Semoga tayangan ini dapat memberikan banyak informasi terkait sejarah asal-usul Kota Madiun, menambah wawasan kita dan menumbuhkan rasa bangga. Untuk itu, mari sebagai warga Kota Madiun kita senantiasa menjaga kebersihannya agar lingkungan di Kota Madiun ini tetap terjaga kebersihannya dan tampak indah.